warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rosalina dari S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Biografi singkat Kolonel Infanteri Anumerta R. Sugiono Mangunwiyoto. Pahlawan revolusi R. Sugiono Mangunwiyoto lahir di tengah-tengah keluarga R. Kasan Semitorejo pada tanggal 12 Agustus 1926 di Desa Gendangan, Ponjong, Wonosari, Yogyakarta. Justru karena keadaan alam yang kurang menguntungkan di daerah Wonosari ini membuat Sugiono hidup sederhana, hemat, dan bekerja keras menjadi manusia yang ulet. Begitu pula cita-cita orang tuanya yang selalu memberikan pelajaran kepada putra-putrinya untuk mampu hidup mandiri. Pak Sugiono bersifat pendiam. Hal ini bukan berarti bahwa Pak Sugiono tidak suka dengan teman-temannya, melainkan pendiam berarti tidak suka berbicara yang dianggap tidak perlu. Pak Sugiono juga mempunyai sifat terlalu tunduk dan disiplin terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Biografi singkat Brigjen TNI Anumerta Katamso Darmokusumo. Pahlawan revolusi Katamso Darmokusumo lahir di tengah-tengah keluarga Ki Sastro Sudarmo pada tanggal 5 Februari 1923 di Saragen, Surakarta. Melalui karirnya dengan memasuki peta pada zaman pendudukan Jepang, bekal pendidikannya yang dimiliki di Mulo. Setelah melalui pendidikan peta, beliau berhasil menduduki jabatan Shodanryo di Solo, suatu jabatan opsir di zaman Jepang yang menjadi idaman bagi gadis-gadis di waktu itu karena predikat pembela tanah air. Peristiwa penculikan dan gugurnya pahlawan revolusi Brigjen TNI Anumerta Katamso dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 16.00 datanglah kendaraan gas masuk pekarangan dan berhenti di muka rumah kediaman Kolonel Infanteri Katamso. Oleh Sumardi diperintahkan supaya Sugimin menunggu di halaman. Yang ikut pada waktu itu ialah Anggra dan Kamil. Sumardi dan Kamil masuk ke dalam rumah menemui seseorang berpakaian preman yang pada waktu itu sedang bicara dengan seorang yang berpakaian seragam hijau. Tidak lama kemudian orang yang berpakaian preman itu menuju kendaraan gas dipersilahkan naik yang diikuti oleh Sumardi, Kamil, dan Sugimin. Lalu pada jam 18.00 tanggal 1 Oktober 1965 kendaraan Letnan Kolonel Sugiono memasuki Skorem 72. Ia baru saja dari Semarang dan di Bawen ia bertemu dengan kendaraan Pangdam 7 atau Diponegoro Brigadir Jenderal Suryo Supeno. Ia masuk ke ruangan C2 bertemu dengan Mayor Kartawi dan Mayor Mulyono yang bermaksud memberi briefing kepada perwira-perwira berkenan dengan peristiwa yang terjadi di Semarang dan Jakarta. Pada sekitar waktu itu, istrinya mendengar suara terakhir Pak Giono lewat telepon menyatakan, "Bu, saya sudah datang dari Semarang, tetapi belum dapat pulang ke rumah, masih sibuk di kantor, masih banyak yang harus dikerjakan." Kemudian datanglah Peltu Sumardi dengan beberapa orang anak buahnya memasuki kamar Letnan Kolonel Sugiono. Dengan pistolnya ia mengancam perwira ini. Letnan Kolonel Sugiono di bawah ancaman terpaksa mengikuti perintah mereka. Peltu Sumardi menyerahkan Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono kepada Komandan Batalion L, Mayor Wisnu Raji di Markas Komando Batalion L Kentungan. Jam 24.00 Pelto Sumardi membangunkan Pelda Kamil, perwira penyelidik Batalion L, dan memerintahkan untuk melakukan pembunuhan atas Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Apakah persoalannya beliau ini harus dibunuh? Tanya Kamil. Jam ini atas perintah Komandan Batalion harus dikerjakan. Perintah beliau pembunuhan sangat sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan dengan bersuara, kata Sumardi melanjutkan.
Pelda Kamil sendiri hanya mendapat tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembunuhan ini. Sertu Alip Toyo dan Rumortir 8 Kompi Bantuan Batalion L mendapatkan tugas sebagai algojo menurut petunjuk-petunjuk Pelda Kamil. Pukul mereka dengan kunci montir 8 dan tunggu di tempat dalam jarak kurang lebih 15 meter dari lubang. Kalau Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono sudah turun dari gas, pukul dari belakang dengan alat-alat itu, sambung Sumardi. Selanjutnya ia memerintahkan Alip Toyo, Darmo Kaltimin dan seorang lagi yang menggali lubang. Tak lama kemudian datanglah gas dari arah utara, dikendarai oleh Praka Sudarto. Setelah berhenti, Letkol Sugiono turun. Ia masih mengenakan pakaian seragamnya tadi. Mendadak Letkol Sugiono dipukul dari belakang dengan kunci mortir 8. Ia jatuh tersungkur dan Alip Toyo sendiri lalu pergi. Pelda Kamil memerintahkannya untuk mengangkut Letkol Sugiono dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah tersedia. Gas datang untuk kedua kalinya membawa Kolonel Katamso. Ia berjalan ke barat. Tetapi pukulan kunci mortir menimpa bagian belakang kepalanya. Kolonel Katamso jatuh tersungkur, menggeletak di tanah. Melihat Kolonel Katamso masih hidup, Pelda Kamil memerintahkan pukul sekali lagi sampai mati. Untuk kedua kalinya, Sertu Alip Toyo memukul sampai Pak Katamso gugur. Sementara itu, Pak Giono yang sudah di dalam lubang masih hidup. Terdengar mendengkur. Untuk menghabiskan nyawanya, Alip melemparkan batu-batu ke dalam lubang tersebut. Dengkuran Letkol Sugiono berhenti. Perwira-perwira menengah ini dikuburkan oleh algojo-algojo PKI di suatu perkarangan di tepi pagar. Di luar pagar terdapat suatu jalan desa yang tidak diaspal. Jalan ini menuju suatu kampung di mana banyak tinggal pemuda rakyat. Banyak orang yang lewat di jalanan itu mengatakan bahwa di dekat pagar itu selalu tercium bau busuk, bau bangkai. Baru setelah seorang pembunuhnya tertangkap dan memberi keterangan-keterangan dapat diketahui di mana kira-kira jenazah-jenazah yang teraniaya itu dikubur secara rahasia. Tetapi titik tepat belum diketahui. Angkatan-angkatan bersenjata pun dikerahkan untuk mencarinya. Dalam perkarangan yang dipagari dengan baik itu mengalir air pembuangan dari kamar mandi. Di belokan comberan terdapat gundukan tanah yang telah ditanami ubi jalar. Petugas-petugas curiga akan gundukan yang ditanami itu. Mereka mengadakan penggalian pada gundukan tanah tadi. Sedalam pinggang telah dapat diketemukan dalam sebuah lubang, yang satu membujur ke timur dan yang satu lagi membujur ke kanan. Kaki jenazah itu saling bertemu, bahkan berimpitan. Dekat kepada tiap-tiap jenazah terdapat batu-batu besar. Di kanan kiri kepala ditemukan potongan-potongan tulang. Keperigaan tulang-tulang jenazah diangkat. Masih berpakaian seragam, bagian punggung ke bawah masih utuh, pinggang ke atas sudah rusak. Jenazah tersebut segera diangkut dan dibersihkan di rumah sakit dengan hati-hati. Setelah disemayamkan di Korem 72, maka pada tanggal 22 Oktober 1965 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta dengan Inspektur Upacara Panglima Kodam 7 Diponegoro Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.